Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amanda. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi, dari episode yang kemarin, grafik fungsi kuadrat, sekarang kita akan mencari sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat tersebut bagaimana. Nah, langsung saja di sini sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dari bentuk umum suatu fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita bisa mencari sifat-sifatnya dari nilai a, b, c, dan d atau nilai diskriminannya. Mungkin masih ingat ya untuk nilai diskriminan itu bagaimana? Ya, nilai diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Oke, kita bahas dari sifat yang pertama berdasarkan nilai A. Nah, berdasarkan nilai A di sini ada nilai A positif atau A lebih dari 0, kemudian A negatif yaitu A kurang dari 0. Kalau nilai A itu lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke atas. Kemudian memiliki nilai ekstrim minimum atau Y minimum dan bentuk grafiknya seperti ini. Jadi grafik tersebut akan terbuka ke atas ketika nilai A-nya itu positif atau A-nya lebih dari 0. Jadi bentuk grafik A lebih dari 0 mempunyai nilai ekstrim minimum di bawah. Kemudian untuk A kurang dari 0 atau A negatif, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke bawah. Kemudian memiliki nilai ekstrim maksimum atau Y maksimum dan bentuk grafiknya akan seperti ini. Jadi grafik fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke bawah. Di sini merupakan letak nilai ekstrim maksimum. Jadi nilai ekstrimnya terletak di atas. Oke, berdasarkan nilai A ada dua, yaitu A-nya positif sama A negatif. Untuk A positif, maka grafik tersebut terbuka ke atas, dan untuk A-nya negatif, grafik tersebut terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita lanjutkan berdasarkan nilai B-nya. Berdasarkan nilai B yaitu menandakan letak puncaknya. Jadi, jika grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas dan puncaknya terletak di kiri sumbu Y, maka nilai B-nya lebih dari 0 atau B-nya bernilai positif. Kemudian, ketika grafik fungsi kuadrat itu terbuka ke atas dan letak puncaknya itu pada sumbu Y, maka nilai B-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga, untuk grafik terbuka ke atas, kemudian letak puncaknya pada kanan sumbu Y, maka nilai B-nya itu negatif atau B kurang dari 0. Nah, demikian ini ketika grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Nah, sekarang bagaimana nilai B-nya jika grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke bawah? Jika grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah dan puncaknya terletak pada kiri sumbu Y, maka nilai B-nya negatif atau B kurang dari 0. Jika grafik fungsi kuadrat mempunyai puncak pada sumbu Y, maka nilai B-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke bawah dan puncaknya terletak pada kanan sumbu Y, maka nilai B-nya positif atau B-nya lebih dari 0. Jadi untuk nilai B ketika grafik terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah berbeda ya.
Kalau terbuka ke atas kemudian B positif, dia terletak pada kiri sumbu Y. Kemudian kalau terbuka ke atas dan B-nya negatif, maka puncaknya terletak pada kanan sumbu Y. Jadi berbalik. Kalau terbukanya ke bawah, untuk B positif di kanan sumbu Y, untuk B negatif di kiri sumbu Y. Yang sama untuk B sama dengan 0, jelas bahwa puncaknya itu terletak pada sumbu Y. Nah, dari sini semoga bisa dipahami ya. Tadi A-nya sudah, yaitu terbukanya ke atas bawah, kemudian nilai B-nya itu letak puncaknya berada di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y atau terletak pada sumbu Y. Sekarang kita lanjutkan saja. Berdasarkan nilai C, yaitu titik potong dengan sumbu Y. Jika C bernilai negatif atau C kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu Y negatif. Nah, di sini ya, jadi titik potongnya ini Y negatif di bawah. Kalau dari 0 ke atas, di sini Y positif. Kemudian untuk nilai C sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan melalui titik 0,0 atau titik pangkal. Nah, yang terakhir, jika nilai C-nya positif atau C-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu Y positif. Nah, di sini ya. Ini untuk nilai C-nya, C positif, negatif, atau C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk nilai diskriminan. Berdasarkan nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X. Nah, untuk grafik yang memotong sumbu X itu ada 3 ketika diskriminannya lebih dari 0, atau diskriminannya sama dengan 0, atau diskriminannya kurang dari 0. Untuk bentuk grafik terbuka ke atas yaitu mempunyai nilai A-nya positif dan diskriminannya positif atau diskriminannya lebih dari 0, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik tersebut akan menyinggung sumbu X. Dan jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Artinya, grafik fungsi kuadrat tersebut bernilai definit positif, yaitu bernilai positif untuk seluruh nilai X. Jadi, grafik fungsi kuadrat ini terletak di atas sumbu X. Nah, ini untuk grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Nah, jika grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke bawah atau mempunyai nilai A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong di 2 titik. Jadi sama ya, baik terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Jika diskriminannya itu lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Untuk diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan menyinggung sumbu X, dan untuk diskriminan kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Dan artinya dia bernilai definit negatif untuk grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah, yaitu bernilai negatif untuk seluruh nilai X. Jadi grafik fungsi kuadrat ini terletak di bawah sumbu X. Kalau di atas sumbu X tadi definit positif, kalau definit negatif itu grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah dan di bawah sumbu X. Oke.
Nah, ini tadi berdasarkan nilai A, B, C, dan D-nya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4, kemudian sketsa grafik tersebut. Jadi soal ini kita disuruh menyebutkan sifat-sifatnya mulai dari A, B, C, dan D-nya. Kemudian dari sifat-sifat tersebut kita bisa mensketsa grafiknya. Jadi tidak menggambar secara betul sesuai dengan perhitungannya, tetapi hanya mensketsa saja grafik tersebut bentuknya bagaimana. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Untuk yang pertama mempunyai nilai A sama dengan 1. Artinya A tersebut bernilai positif atau A-nya lebih dari 0. Nah, kalau A-nya positif, kita ingat di penjelasan awal, jika A-nya positif atau A-nya lebih dari 0, maka grafik tersebut akan terbuka ke atas. Kemudian untuk nilai B. Nilai B di sini sama dengan negatif 3. Artinya B kurang dari 0 atau B negatif. Maka puncak grafik terletak di kanan sumbu Y. Nah, bagaimana kita menentukan dengan nilai B negatif itu puncaknya terletak di kanan sumbu Y? Kita lihat, yang pertama kita sudah mencari sifat yang A, yaitu grafik terbuka ke atas. Kita harus mengingat lagi, kalau grafiknya terbuka ke atas, kemudian nilai B-nya negatif atau nilai B-nya kurang dari 0, pada penjelasan di awal tadi, jika grafik terbuka ke atas dan nilai B-nya kurang dari 0, maka puncak terletak di kanan sumbu Y. Jadi kita menentukan di kanan atau di kiri itu juga berdasarkan grafik tersebut terbukanya ke atas atau ke bawah. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk nilai C. Nilai C sama dengan negatif 4. Artinya C itu kurang dari 0. Maka grafik memotong sumbu Y negatif. Oke ya, kita sudah mencari nilai A, B, dan C-nya. Sekarang kita cari nilai diskriminan atau D. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Tinggal kita substitusikan saja. B di sini itu negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 4. Jadi kita peroleh 9 ditambah 16. Kita jumlahkan menghasilkan 25. Nah, D sama dengan 25 artinya diskriminan itu positif atau diskriminannya lebih dari 0. Jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi, grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, setelah kita cari nilai A, B, C, dan D-nya, sekarang waktunya kita mensketsa grafik tersebut. Jadi kita ingat-ingat sketsanya nanti bagaimana ya? Kita ingat saja, kita bayangkan. Jadi ada suatu grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola, itu terbuka ke atas, kemudian puncaknya di kanan sumbu Y dan memotong sumbu Y negatif, kemudian memotong sumbu X di dua titik. Maka kita akan memperoleh grafiknya seperti ini. Jadi grafik ini terbuka ke atas. Oke, jadi A tadi ya positif atau terbuka ke atas,
kemudian puncak terletak di kanan sumbu Y, dan memotong sumbu Y negatif di sini dan memotong sumbu X di 2 titik. Inilah sketsa dari grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Oke, sangat mudah sekali ya untuk mensketsa grafik, tinggal kita mencari sifat-sifatnya mulai dari nilai A, B, C, dan D-nya bagaimana. Nah, dari sifat-sifat tersebut kita langsung bisa mensketsa grafik fungsi kuadrat. Mudah sekali ya. Oke, jika sudah paham dan contoh ini begitu mudah, sekarang saatnya kita latihan soal. Oke, untuk latihan soalnya di sini ada 2. Yang pertama, tanpa menggambar, selidiki sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut, kemudian sketsalah grafiknya. Di sini ada 3 soal. Kemudian yang kedua, tentukan nilai M agar grafik fungsi kuadrat Gx sama dengan X kuadrat ditambah Mx ditambah 1 menyinggung sumbu X. Nah, soal nomor 2 ini kita mencari nilai M-nya ya. Dengan syarat apa? Menyinggung sumbu X. Bagaimana tadi kalau suatu fungsi kuadrat itu menyinggung sumbu X? Ya, ada syaratnya, yaitu nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, nanti tinggal disubstitusikan saja apa yang diketahui, nanti akan ketemu nilai M-nya. Baik, terima kasih pembahasan dari saya berkaitan dengan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, sudah beserta dengan latihan soalnya, dan latihan soal ini bisa dikerjakan secara individu terlebih dahulu. Nanti pada episode selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Semoga kita bisa belajar terus bersama. Oke ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.